Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan topik pengetahuan bisnis tentang startup yaitu Netflix. Anggota kelompok 6 terdiri dari saya, Arimail Fauzi, Sylvia Yunik Dias, dan Denny Ariana. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa sih itu Netflix? Netflix adalah salah satu penyedia layanan media streaming digital berkantor pusat di Los Gatos, California. Didirikan pada tahun 2008 oleh Reed Hastings dan Mert Rathov di Scott Valley, California. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah layanan berlangganan streaming yang menawarkan film dan program televisi, termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri. Netflix juga merupakan jaringan televisi internet di dunia dengan lebih dari 36 juta pelanggan yang tersebar lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Netflix menawarkan layanan menonton TV show dan film sebanyak mungkin yang penonton inginkan, kapan saja, di mana saja, selama ada koneksi internet. Dalam tayangan Netflix, penonton tak perlu diribetkan dengan adanya iklan sehingga mereka dapat dengan puas menonton tayangan televisi yang mereka inginkan. Berikutnya yaitu latar belakang didirikannya perusahaan Netflix. Awal bisnis Netflix adalah penjualan DVD dan rental melalui pengiriman. 1 tahun setelah berdiri, Netflix fokus kepada penyewaan. Pada tahun 2011, perusahaan ini memperluas usahanya secara internasional. Dengan layanan streaming dan terus berkembang layanan tersebut sejak saat itu. Pada Januari 2012, layanan Netflix telah beroperasi lebih dari 190 negara. Layanan ini tersedia secara bebas di internet kecuali daratan Tiongkok, Suriah, Korea Utara, Republik Crimea, dikarenakan beberapa penyedia layanan internet memblokirnya karena masalah sensor. Netflix di Indonesia sudah dapat diakses kembali dengan syarat dan ketentuan yang telah diterapkan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan para CEO dari perusahaan Netflix. Yang pertama, Mark Bernard Redroth adalah seorang pengusaha teknologi Amerika, penasihat, pembicara, dan advokat lingkungan. Dia adalah CEO, founder, dan CEO pertama Netflix, seorang pengusaha serial yang membantu mendirikan majalah Macworld edisi ES dan bisnis mail order komputer Mac Warehouse dan Micro Warehouse. Yang kedua adalah Wilmot Reed Hastings Jr., seorang pengusaha Amerika. Dia adalah CEO, founder, chairman, dan CEO Netflix kedua. Dan duduk di sejumlah dewan organisasi nirlaba, seorang mantan anggota Dewan Pendidikan Negara bagian California. Berikutnya, yang ketiga adalah Theodore Anthony Sarandos Jr. adalah seorang pengusaha Amerika yang menjabat sebagai CEO dan CCO untuk Netflix. Yang selanjutnya yaitu tujuan bisnis Netflix. Tujuan utama dari bisnis Netflix sendiri saat ini yaitu sebagai layanan media streaming digital baik online maupun offline yang menawarkan berbagai acara TV, film, dokumenter, dan lainnya yang bersifat legal, serta bebas untuk kalangan umur dari orang tua sampai anak-anak. Yang selanjutnya yaitu pencapaian Netflix. Pada 2014, Netflix diluncurkan di 6 negara baru di Eropa, yaitu Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Luxembourg, dan Swiss. Netflix memenangkan 7 Emmy Awards kreatif untuk House of Cards dan Orange is the New Black. Netflix sekarang memiliki lebih dari 50 juta anggota secara global. Pada 2015, Netflix diluncurkan di Australia, Selandia Baru, dan Jepang, dengan ekspansi lanjutan di seluruh Eropa di Italia, Spanyol, dan Portugal. Film fitur asli Netflix utama yaitu League of No Nation dirilis. Pada 2016, Netflix tersedia di seluruh dunia.
Yang selanjutnya yaitu permasalahan pada bisnis atau perusahaan Netflix. Yang pertama yaitu pengeluaran biaya tidak sebanding dengan pemasukan yang cukup. Masalah terbesar Netflix kas bebas negatif. Yang dimaksud di sini yaitu Netflix bakar uang dengan jumlah besar untuk mendapatkan pelanggan baru, membeli konten untuk pemasaran streaming yang membuat biaya keluar meningkat. Pendapatan dan pertumbuhan pelanggan melambat. Pengeluaran tambahan perusahaan setiap tahun berkurang 50% lebih tinggi dari pendapatan tambahannya. Meningkatnya biaya akuisisi pelanggan membuat sulit untuk melihat bagaimana perusahaan membalikan tren arus kas bebas negatif. Yang kedua, yaitu masih bergantung pada konten berlisensi. Meskipun pengeluaran besar Netflix untuk konten asli, acara, dan film yang dilisensikan dari studio pihak ketiga, terus mendorong sebagian besar jam menonton perusahaan, Netflix tidak merilis data tampilannya sendiri, tetapi angka dari perusahaan analitik 7 data menunjukkan bahwa pada musim gugur lalu, konten berlisensi menyumbang 63% dari jam menonton di platform Netflix. Di sini saya, Deni Ariana, akan menjelaskan tentang keuntungan serta kekurangan Netflix bagi masyarakat. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan materi tentang keuntungan Netflix bagi masyarakat. Keuntungan Netflix bagi masyarakat yang pertama yaitu dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Layanan ini dapat kita nikmati kapan saja dan di mana saja kita berada, asal gadget yang kita gunakan terkoneksi oleh internet yang stabil dan cepat. Kita juga bisa menggunakan perangkat apa saja untuk menonton layanan ini, mulai dari PC, laptop, tablet, hingga smartphone. Untuk keuntungan Netflix bagi masyarakat yang kedua, yaitu harga lebih terjangkau. Bisa dikatakan bahwa layanan ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau jika dibandingkan dengan layanan TV satelit yang lainnya. Ada 3 paket yang disediakan oleh Netflix di Indonesia. Paket yang pertama yaitu adalah paket basic, yang kedua paket standar, dan yang ketiga paket premium. Untuk paket basic dibanderol dengan harga Rp109.000. Yang kedua, paket standar dibanderol dengan harga Rp139.000. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu paket premium yang dibanderol dengan harga Rp169.000. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan Netflix bagi masyarakat. Yang pertama, kekurangan tersebut ialah harus memiliki akses internet yang cepat dan stabil. Kita semua tahu bahwa koneksi internet di Indonesia belum seluruh daerah mempunyai koneksi jaringan yang cepat serta stabil, terutama bagi kita yang menggunakan smartphone. Kita akan dibingungkan untuk memilih paket berlangganan yang akan digunakan karena beberapa operator seluler tidak menyediakan paket data yang unlimited. Dan kita akan juga dibingungkan jika kita berada di daerah desa atau daerah terpencil yang tidak memiliki kekuatan sinyal maupun jaringan yang cukup. Kalaupun ada, tingkat kestabilannya pun juga belum tentu bagus. Beda halnya jika di kota, mungkin terdapat jaringan serta koneksi yang cukup stabil. Namun, jika dibandingkan dengan layanan internet yang kita pakai di rumah, seperti IndiHome atau First Media, yang telah menggunakan paket berlangganan, unlimited, dan yang sinyalnya juga cukup stabil. Untuk kekurangan Netflix bagi masyarakat yang kedua, yaitu kualitas video yang tidak stabil. Kekurangan lainnya yaitu kualitas video ini yang terkadang tidak stabil untuk dapat menonton layanan ini. Minimal kita menggunakan internet dengan kecepatan 0,5 Mbps untuk kekuatan SD atau 480p. Selain itu, untuk bisa menikmati kualitas HD 720p yang layak untuk laptop dan TV, setidaknya kita harus memiliki internet dengan kecepatan minimal 5 Mbps. Sedangkan untuk kekuatan Ultra HD atau resolusi 4K, minimal kecepatan internet yang harus kita miliki adalah 25 Mbps.
Jika kecepatan internet kita kurang dari kapasitas tersebut, maka sudah bisa dipastikan bahwa kualitas video yang kita tonton akan tidak stabil. Berikut referensi yang kelompok kami ambil untuk presentasi kali ini. Saya tutup presentasi kali ini. Jika terdapat pertanyaan maupun kritik serta saran, bisa disampaikan melalui forum diskusi yang akan diadakan di kelas nanti. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.